Tahukah kalian bahwa sebenarnya prediksi 10 juta dolar per Bitcoin itu masih terlalu rendah? Dan inilah alasannya. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, dan kali ini kita akan membahas sebuah prediksi Bitcoin yang akhir-akhir ini banyak beredar di dunia maya ya, yaitu prediksi Bitcoin yang bisa mencapai 10 juta dolar per Bitcoin. Hanya masalah waktu saja, dan prediksi itu juga memang tidak menyertakan kapannya, bisa cepat bisa juga lambat. Dan saya suka prediksi yang seperti itu karena masalah waktu itu hanya Allah yang tahu ya, kita manusia tidak bisa tahu, tapi kita bisa memprediksi itu berdasarkan potensi-potensi yang ada di Bitcoin itu sendiri. Nah, sebenarnya prediksi 10 juta dolar itu adalah prediksi yang konservatif, alias masih terlalu rendah dan sangat bisa tercapai ya dalam beberapa tahun terakhir, misal 10 tahun atau 15 tahun ke depan, dan itu masih sangat mungkin. Nah, sebenarnya kalau kita mau bicara tentang full potensial dari Bitcoin itu jauh di atas 10 juta dolar. Berapanya? Saya lebih baik untuk tidak menyebutkan, tapi kita akan bahas kenapa prediksi 10 juta dolar itu masih terlalu rendah sebenarnya. Dan itu bagus sih ketika seorang pakar itu tidak terlalu optimis ya dengan sebuah prediksi, tapi cukup konservatif. Nah, alasan pertama, kita bandingkan antara saham, properti, reksadana dengan Bitcoin. Nah, begini Sobat Investor, setiap aset investasi itu memiliki cara masing-masing untuk menilai valuasinya. Contoh, saham kita harus nilai price to earning ratio-nya, price to book value-nya, terus juga debt to equity ratio-nya, dan sebagainya. Jadi ada ilmu tersendiri untuk menilai sebuah saham. Properti, tentu properti harus dinilai dari lokasinya, dari bentuk propertinya, terus dari pengembangnya juga, terus dari lingkungan dari sekitarnya, bahan dan material untuk membangun properti itu, dan sebagainya. Itu adalah benar-benar cara yang berbeda untuk menilai sebuah properti dibandingkan dengan saham. Reksadana kita juga harus menilai ya, reksadana itu tipenya apa? Apakah pendapatan tetap, apakah campuran, apakah pasar uang, atau juga saham. Dan kita juga harus tahu perusahaan yang mengeluarkan reksadana itu terpercaya apa enggak, dan sebagainya. Itu juga butuh ilmu yang sebenarnya tidak sederhana. Oleh sebab itu, di kelas-kelas investasi tradisional yaitu saham, properti, dan reksadana biasanya dihandle oleh manajer investasi ya. Bagi masyarakat awam yang tidak mau pusing dengan ilmu menilai sebuah investasi, tinggal percayakan saja kan ke manajer investasi dan biar mereka yang mengurus semuanya. Masalahnya, manajer investasi itu sebenarnya juga tidak lepas dari resiko itu sendiri ya, karena ketika mereka diberikan uang, mereka jadi punya kuasa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dan tentunya juga manajer investasi akan mencas atau mengambil untung dan menerapkan biaya. Dan tidak semua masyarakat mau menggunakan jasa manajer investasi, termasuk saya sendiri juga lebih suka untuk meneliti valuasi aset investasi saya sendiri. Dan memang hal ini memerlukan waktu untuk belajar ya. Artinya tidak semua masyarakat itu akan tertarik untuk berinvestasi di saham, properti, dan reksadana. Tapi Bitcoin itu beda ya. Bitcoin itu adalah murni komoditas seperti emas, perak, batu bara, dan sebagainya yang lebih mudah untuk menilai sebuah valuasinya. Emas itu tidak perlu dinilai secara valuasinya. Kalau Sobat Investor suka dengan emas, ya tinggal beli, simpan, dan selesai. Oleh sebab itu, emas lebih cocok untuk dijadikan sebagai sarana investasi masyarakat umum. Dan dari dulu memang seperti itu ya. Dalam hal ini, Bitcoin dibandingkan dengan emas itu masih sangat jauh lebih superior ya. Kelasnya tuh beda Sobat Investor. Emas sudah dijadikan investasi dari ribuan tahun yang lalu dan memang performanya sangat bagus. Tapi di era sekarang yang dunia sudah terkoneksi dengan internet, emas menjadi aset investasi yang memiliki beberapa kelemahan ya. Salah satunya masalah berat dan juga tidak gampang dipindahkan dan sebagainya, membuat emas itu rentan untuk dipalsukan dan juga rentan untuk disita oleh pihak-pihak tertentu Sobat Investor. Era mata uang fiat itu juga terjadi karena salah satu sifat emas, yaitu berat Sobat Investor, dan tidak mudah untuk diverifikasi. Hal ini membuat beberapa pihak tertentu itu menciptakan bank. Asal mula bank adalah tempat masyarakat untuk menyimpan emas, dan sebagai gantinya bank akan menerbitkan sebuah note atau nota ya sebagai kepemilikan, dan itu yang kita kenal sekarang dengan uang.
Selanjutnya, hanya ada 21 juta Bitcoin. Ini adalah satu kelebihan Bitcoin yang benar-benar harus dipahami setiap orang. Dari zaman dulu sampai sekarang baru ada kelas aset yang memiliki batas maksimal. Sebelumnya belum pernah ada. Contoh tanah. Tanah itu sebenarnya terus berkembang ya, karena masih banyak lahan kosong di dunia yang masih belum dimanfaatkan. Artinya sebenarnya jumlah tanah yang diperjualbelikan juga terus-menerus berkembang. Bahkan di beberapa negara, contohnya di Belanda atau di Uni Emirat Arab, mereka bahkan bisa membuat laut dan diuruk menjadi sebuah tanah ya. Artinya tanah adalah aset yang terus berkembang. Emas juga sama. Emas itu setiap tahun terus bertambah suplainya, sobat investor. Diperkirakan jumlah total suplai emas itu sekitar 2% kenaikannya. Karena inflasinya itu masih sangat kecil ya, emas masih bisa dibilang sebagai aset investasi yang bagus. Tapi Bitcoin benar-benar berbeda. Bitcoin itu memiliki jumlah batasan, hanya akan ada 21 juta saja, tidak akan ada lebih dari itu. Menjadikan Bitcoin menjadi aset digital yang sangat-sangat langka dan memiliki potensi untuk terus-menerus naik ya nilainya, sampai sebenarnya itu infinity, alias tidak bisa diprediksi atau tidak memiliki batasan. Ketika Bitcoin sudah menjadi sarana investasi masyarakat umum di seluruh dunia, Bitcoin benar-benar bisa naik sampai jumlah yang tidak terbatas karena akan memakan semua kelas aset investasi yang lainnya, sobat investor. Dan tidak hanya itu saja, sebenarnya tidak akan pernah ada Bitcoin sebanyak 21 juta ya. Di tahun-tahun awal kemunculan Bitcoin, yaitu tahun 2009 sampai tahun 2013 ya, sekitar itu, sebagian besar Bitcoin itu sudah hilang karena waktu itu Bitcoin masih merupakan aset yang kecil market kapitalnya dan orang tuh masih belum menganggap Bitcoin secara serius ya. Bahkan dulu pernah ada tuh kejadian di mana kita suruh melakukan survei dan hadiahnya itu bisa sampai 5 Bitcoin per survei. Luar biasa sekali kan. Dan bahkan pernah ada orang yang membeli 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin, dan itu sangat banyak. Dari situ kelihatan bahwa sebagian besar Bitcoin, mungkin diperkirakan sekitar 3-5 juta Bitcoin sebenarnya itu sudah musnah. Dan lagi, setiap tahun banyak orang kehilangan Bitcoin mereka. Ya, ini adalah kenyataan yang mungkin jarang dibahas orang, tapi memang setiap tahun itu banyak orang kehilangan Bitcoin mereka. Alasannya, ya karena mungkin lupa seed phrase-nya, lupa private key-nya, kehilangan cold storage mereka, dihack, atau pemilik Bitcoin meninggal dunia dan pemilik tersebut tidak mewariskan seed phrase-nya kepada siapapun. Hal ini sangat-sangat mungkin terjadi. Artinya setiap tahun jumlah Bitcoin yang ada di pasaran akan terus-menerus berkurang, sobat investor. Dan alasan yang paling kuat adalah Bitcoin milik Satoshi Nakamoto itu masih beku atau tidak bergerak ya. Satoshi Nakamoto sebagai founder atau pencipta Bitcoin itu sebenarnya memiliki Bitcoin dengan jumlah yang cukup banyak, sekitar 1 juta Bitcoin. Nah, Bitcoin yang dimiliki oleh Satoshi Nakamoto itu sejauh ini belum pernah bergerak. Artinya sudah 10 tahun lebih. Dan kalau Satoshi Nakamoto tidak pernah menggerakkan atau memindahkan Bitcoin miliknya, artinya supply dari Bitcoin juga tentunya akan berkurang sekitar 1 juta Bitcoin. Dan dengan adanya halving setiap 4 tahun, Bitcoin juga akan semakin langka. Ya, dengan adanya halving ya, di tahun 2024 besok juga ada halving selanjutnya yang akan membuat Bitcoin itu menjadi semakin langka. Ini adalah sebuah penemuan yang benar-benar baru, sobat investor. Mungkin sama seperti penemuan pesawat terbang, belum pernah ada sebelumnya. Ketika manusia menemukan pesawat terbang sebagai sarana transportasi, potensinya luar biasa ya, dunia menjadi terkoneksi. Lalu juga ketika manusia menemukan internet sebagai penemuan yang belum pernah ada sebelumnya, juga efeknya sangat luar biasa. Seluruh dunia menjadi terkoneksi, kita bisa mengakses informasi dari manapun, dan kita bisa melakukan transaksi perbankan ataupun
transaksi pesan makanan, pesan minuman, atau pesan ojek langsung dari handphone kita. Hal ini belum pernah terjadi. Mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu belum ada. Tapi sekarang hal ini sudah menjadi hal yang wajar dan sangat sering kita pakai, Sobat Investor. Nah, Bitcoin juga sama. Bitcoin itu adalah mata uang di internet yang sebelumnya belum pernah dialami umat manusia. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa memprediksi sampai sejauh mana potensinya. Tapi hal yang saya yakini, potensinya itu benar-benar mind-blowing dan potensinya masih tidak ada di pikiran kita saat ini. Contoh, pada saat era kemunculan internet di sekitar tahun 90-an, coba tanya pada diri kita waktu itu, mungkin jika seandainya kita ditanya, apakah mungkin kita bisa pesan makanan hanya dengan handphone? Atau kita bisa nonton TV, nonton video streaming langsung dari handphone kita? Saya yakin jawabannya adalah tidak mungkin ya pada waktu itu. Karena memang hal itu belum ada, belum pernah kejadian. Sama juga dengan sekarang ya, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan ada penemuan-penemuan yang luar biasa yang dibuat di atas blockchain Bitcoin yang kita masih belum bisa prediksi sama sekali. Dan kita lihat saja kejutan-kejutan apa yang akan ada selanjutnya. Dan Bitcoin sangat-sangat mungkin memiliki potensi itu, Sobat Investor. Selanjutnya, sistem Bitcoin sangat solid, yaitu peraturan atau code Bitcoin itu tidak bisa diubah atau dikontrol oleh pihak tertentu ya. Karena setiap orang yang memiliki node Bitcoin, saya juga memiliki node. Ketika seseorang itu memiliki node, di node itu ada peraturan yang tidak bisa diubah. Ketika ada seseorang yang berusaha untuk mengubah rule atau code dari Bitcoin dan menjalankannya, mungkin ada sekelompok orang, hal itu tidak akan mempengaruhi sistem dari Bitcoin. Yang ada adalah hard fork ya. Itu adalah alasan Bitcoin Cash lahir. Bitcoin Cash lahir itu dikarenakan ada sekelompok orang yang berusaha mengubah ukuran blok dari Bitcoin yang awalnya 1 MB ingin diubah menjadi lebih besar, yaitu menjadi 8 MB. Karena ada sekelompok orang yang melakukan itu, bisa Bitcoin Cash bisa berjalan tapi menjadi blockchain yang berdiri sendiri, sedangkan Bitcoin yang sebenarnya masih tetap ada dan tetap berjalan seperti biasa. Hal ini juga menjadikan bukti bahwa sistem Bitcoin itu sangat-sangat solid dan tidak akan ada yang bisa berubah. Contoh, selama saya memiliki node di tempat saya, Bitcoin tidak akan pernah bisa berubah peraturannya ya, dan itu juga bisa berlaku bagi sobat investor semua jika kalian sangat yakin dengan Bitcoin dan tidak ingin Bitcoin itu berubah peraturannya. Kalian juga ikut berkontribusi dengan mendownload Bitcoin Core dan menjalankannya di komputer kalian, sobat investor. Nah, sistem yang dijaga oleh setiap pemilik node yang jumlahnya jutaan itu membuat sistem Bitcoin itu adalah sistem yang tidak bisa diubah dan menjadi sistem yang paling kuat yang dimiliki oleh umat manusia sekarang, sobat investor. Luar biasa sekali kan? Bitcoin dijaga oleh setiap orang di seluruh dunia yang mendukung Bitcoin dan yakin dengan Bitcoin. Ini sangat-sangat mind-blowing, sobat investor. Belum pernah ada sebelumnya. Biasanya sebuah sistem, contoh sistem uang fiat di Amerika lah ya, kita bicara di Amerika saja, nggak usah di Indonesia, sobat investor. Itu dijaga oleh the Fed, the Federal Reserve, dan juga pemerintah Amerika. Artinya sebenarnya pihaknya itu tidak banyak, hanya 2 atau 3 lah ya pihak yang berkepentingan, dan tentunya hanya terpusat di sebuah server. Tapi Bitcoin itu servernya ada di seluruh dunia. Bitcoin juga merupakan aset digital yang langka yang pertama, sobat investor. Biasanya ketika kita mengirim satu file itu kan berupa kopian ya, istilahnya adalah double spending. Jadi kalau kita mengirim file contohnya dari seseorang ke orang yang lainnya, filenya itu sebenarnya kan nggak dipindahkan tapi di copy. Tapi Bitcoin itu mengubah semuanya. Bitcoin menjadikan aset digital menjadi langka, dan ini membuka potensi yang belum pernah dialami umat manusia sebelumnya. Sobat investor, emas menjadi sarana investasi kan karena langka sebenarnya ya. Selain karena bagus, tentunya indah dan sebagainya. Penyebab utama emas menjadi sarana investasi tentunya adalah karena kelangkaannya. Dan emas adalah aset fisik, artinya kelemahan emas itu ya bisa dirampas, bisa diambil, bisa dicuri dan sebagainya. Sedangkan Bitcoin adalah aset digital langka yang pertama. Ini adalah hal yang benar-benar revolusioner karena Bitcoin selama kita pegang seed phrase-nya itu tidak bisa dirampas dan tidak bisa dicuri. Karena Bitcoin menjadi aset yang benar-benar milik kita sepenuhnya, tidak bisa dirampas, dan memberikan kemampuan bagi pemilik Bitcoin untuk bebas bergerak, bisa bebas bergerak kemana saja, pindah ke negara mana saja, dan tetap memiliki
kemakmuran atau harta yang dimiliki di Bitcoin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya sih. Kalau seseorang nih bisa pindah ke negara manapun, yang kejadian nih di Amerika, orang Amerika bisa pindah ke El Salvador contohnya, dan ya sudah, harta mereka tetap bisa mereka miliki sepenuhnya karena harta mereka di Bitcoin, dan ketika mereka pindah ke negara lain seperti El Salvador, mereka tinggal download Bitcoin Wallet dan mereka bisa mencairkan kembali, atau bahkan kalau di El Salvador ya langsung memakai Bitcoin untuk sarana investasi atau sarana transaksi mereka. Ini luar biasa ya. Dunia akan semakin terkoneksi dengan adanya Bitcoin ini. Potensi selanjutnya adalah censorship resistant, artinya Bitcoin itu tidak bisa disabotase. Di tahun 2020 atau 2021, pemerintah Cina melarang Bitcoin mining, ya, berusaha untuk mensensor atau memban atau menahan laju dari Bitcoin. Tapi hal itu tidak terjadi. Bitcoin mining malah pindah ke negara lain seperti Amerika yang lebih ramah terhadap Bitcoin. Bahkan di Cina sendiri pun masih banyak orang yang menambang Bitcoin meskipun dilarang pemerintahnya dengan VPN contohnya. Dan juga transaksi Bitcoin tidak bisa diintervensi. Tidak seperti transaksi uang yang sebenarnya setiap transaksi kita itu ketika kita melakukan transfer uang itu melalui central bank atau bank sentral, atau kalau di Indonesia berarti lewat Bank Indonesia, atau juga lewat jasa transfer seperti Visa, Mastercard dan sebagainya. Artinya ada middleman atau perantaranya, dan kalau mereka mau, mereka juga bisa memblokir dan juga bisa menahan atau membatalkan transfer kita. Tapi Bitcoin beda. Bitcoin itu benar-benar peer-to-peer, artinya dari orang ke orang. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi setiap transfer dari Bitcoin. Ini adalah potensi yang luar biasa besarnya. Dan tentunya wallet Bitcoin itu tidak bisa diblokir pihak manapun. Kalian ketika memiliki self-custody wallet, yaitu 12 kata seed phrase, itu kalian memiliki harta yang benar-benar milik kalian sendiri dan tidak bisa diblokir oleh pihak manapun. Contoh kita bandingkan dengan rekening bank ya. Sebenarnya kalau pihak bank mau atau mungkin pemerintahnya mau, itu mereka bisa memblokir rekening setiap nasabahnya, dan itu sudah kejadian berkali-kali di seluruh dunia, sobat investor. Artinya kalau kita menyimpan uang di bank, uang kita sebenarnya itu bukan benar-benar milik kita, tapi telah menjadi milik bank. Dan kita benar-benar bergantung kepada bank untuk tetap bisa mengambil uang kita. Mungkin akan saya bahas di video selanjutnya ya, tentang resiko-resiko kita menyimpan uang di bank, sobat investor. Tapi dengan Bitcoin tidak seperti itu. Bitcoin itu benar-benar bebas, dan wallet Bitcoin adalah wallet yang benar-benar menjadi milik kita selama kita bisa menghafalkan 12 kata atau memiliki private key-nya. Menjadikan Bitcoin adalah aset merdeka yang pertama yang dimiliki oleh umat manusia. Kelebihan yang lainnya adalah data di Bitcoin itu tidak bisa dihapus karena Bitcoin bergerak di blockchain Bitcoin, di mana setiap transaksi akan terkunci dalam bloknya dan selamanya tidak akan bisa dihapus ataupun dimanipulasi. Di mana sebelumnya setiap data itu disimpan di server. Kalau sobat investor memiliki Google Drive contohnya, data kalian disimpan di servernya Google. Kalau kalian punya data di komputer, data kalian disimpan di komputer. Kalau servernya Google tuh hancur atau kena bencana alam contohnya, atau kalau kalian nyimpan data di komputer kalian kena banjir contohnya, data kalian akan hilang. Tapi kalau di Bitcoin itu tidak bisa, karena data di blockchain Bitcoin itu tersebar di seluruh dunia, di setiap node. Datanya benar-benar akan ada untuk selamanya ya, selama Bitcoin itu masih ada. Dan ini adalah penemuan yang juga baru pertama kali, sobat investor. Dari dua kelebihan di atas akan mendorong terjadinya sebuah era di mana transaksi itu akan jujur dan transparan. Itu adalah sebuah dunia yang benar-benar baru ya, karena penemuannya juga baru. Kita masih belum bisa memprediksi akan sebesar apa efeknya nanti, tapi saya yakin sangat-sangat besar. Saya kasih contoh saja nih, untuk transaksi jual beli dan pinjam meminjam yang tercatat langsung di blockchain akan membuat transaksi peminjam meminjam itu sangat-sangat lebih transparan, karena ketika kita meminjamkan Bitcoin kita ke orang, datanya itu tercatat di blockchain dan bisa di search berdasarkan nomor transaksinya. Tentunya hal ini akan membuat bisnis pinjam meminjam itu sangat-sangat transparan dan bisa berkembang ya, dan akan lebih jujur tentunya, sobat investor. Dan ketika sebuah data transaksi itu tercatat di blockchain, itu adalah bukti transaksi yang sangat-sangat kuat. Dan Bitcoin juga adalah bentuk uang yang sebenarnya. Kenapa saya bilang sebenarnya? Emas adalah aset lindung nilai yang sangat bagus ya. Sudah dipakai umat manusia dari ribuan tahun sebelumnya. Dari zaman Nabi juga sudah dipakai ya untuk investasi. Tapi emas itu memiliki kelemahan yang fatal sebenarnya, yaitu berat dan susah untuk diverifikasi.
kurang ideal untuk sebagai alat transaksi. Iya, kalau dulu transaksi di zaman kerajaan atau zaman dulu itu kan masih berupa lokal ya, orang ketemu langsung dan transaksi. Sekarang beda. Bagaimana caranya kita membeli barang di Amazon contohnya, atau di Shopee, atau di Tokopedia dengan emas yang fisik? Tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan Sobat Investor. Paling hanya berupa kita transfer emas digital, dan sebenarnya emas digital ya bukan emas tapi bukti kepemilikan emas. Hal ini juga yang menjadikan lahirnya uang kertas sebenarnya. Kalau dulu uang kertas juga berfungsi sebagai bukti kepemilikan emas yang akhirnya dimanipulasi dan terjadi inflasi seperti sekarang. Artinya sebenarnya emas untuk era sekarang itu kurang tepat untuk dijadikan sebagai alat transaksi. Nah, alat transaksi yang tepat sebenarnya apa? Ya uang fiat contohnya, seperti yang kita lakukan sekarang dengan transfer, dengan wallet dan sebagainya. Tapi uang fiat itu tidak bagus dijadikan sebagai alat investasi karena tentunya tergerus inflasi setiap tahunnya Sobat Investor. Bahkan di negara-negara yang ekstrim seperti Zimbabwe, Venezuela, Argentina itu inflasinya sedang sangat-sangat tinggi. Jadi emas memiliki kelemahan sendiri, uang memiliki kelemahan sendiri. Tapi Bitcoin itu menutup kelemahan dari keduanya. Ini akan membuat potensi dari Bitcoin itu bisa naik sangat luar biasa, dan kita nggak akan pernah tahu untuk sekarang ya potensi apa yang nantinya akan dibuka dari kelebihan Bitcoin yang ini Sobat Investor. Dan yang lebih hebat lagi, masih sedikit orang yang mengetahui tentang kelebihan Bitcoin. Ya, ini kesempatan bagi kita yang yakin ya dengan Bitcoin, termasuk saya sendiri, untuk berinvestasi sebanyak-banyaknya. Karena meskipun Bitcoin memiliki kelebihan yang luar biasa yang sudah saya jelaskan di atas, jumlah orang yang mengetahui Bitcoin itu masih sangat sedikit, dan adopsi Bitcoin sekarang itu masih tahap sangat-sangat awal. Saya yakin ketika potensi Bitcoin itu dimanfaatkan sepenuhnya, Bitcoin benar-benar bisa mengubah dunia, seperti internet mengubah dunia, atau juga seperti mobil mengubah dunia, seperti pesawat mengubah dunia. Bitcoin adalah aset yang potensinya sebesar itu Sobat Investor. Yang dibutuhkan sekarang untuk membuat harga Bitcoin terbang itu sebenarnya hanya tinggal sedikit saja ada pemicu Sobat Investor. Karena sekarang sebenarnya supply Bitcoin itu sangat illiquid ya, sangat-sangat sedikit. Artinya Bitcoin bisa terbang kapan saja Sobat Investor. Contoh pemicunya yaitu seandainya nih Apple Pay atau Google Pay mengadopsi Lightning Network, itu akan membuat masyarakat umum tuh mengetahui dan terinformasi dengan adanya Bitcoin, dan potensinya sangat mungkin harga Bitcoin akan langsung naik sangat signifikan. Atau jika Elon Musk tiba-tiba mempromosikan Bitcoin ya, daripada mempromosikan Dogecoin seperti sekarang, Bitcoin juga bisa saja akan langsung terbang harganya Sobat Investor. Atau semakin banyak negara yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi ya, seperti El Salvador, atau yang lokal deh yang bisa kejadian di negara kita, jika seandainya GoPay, OVO, ShopeePay, atau Dana mengadopsi Lightning Network, itu juga akan membuat harga Bitcoin itu semakin naik ya. Contoh kalau di Amerika sudah ada Strike yang bisa membuat orang tuh memiliki Bitcoin dan bisa berbelanja seperti layaknya dompet digital biasa. Dan kita lihat nanti pemicu apa yang benar-benar akan membuat harga Bitcoin itu langsung naik signifikan ya. Sangat mungkin Bitcoin naik jauh lebih tinggi dari 10 juta dolar ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya pendapat kalian. Klik like dan subscribe jika belum. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam investasi.